Hai, balik lagi dengan Alfaya di sini. Buat kalian yang suka banget baca manga, kalian pasti pernah banget kan nemuin arc yang seru banget yang kalian udahlah mending gue nggak tidur anjir, mending gue nyelesain arc ini sekarang juga. Nah, tapi pernah nggak sih kalian baca sebuah arc yang mana tuh kalian malah nyesek atau malah sakit hati banget? Jadi istilahnya arc itu tuh kayak ngerubah banyak hal tentang diri kalian atau bahkan tentang manga yang kalian baca nih. Hari ini kita akan bahas lebih dalam soal arc-arc paling menyakitkan di sepanjang sejarah manga shonen. Penasaran apa aja? Ayo kita cek sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke arc apa aja nih yang paling menyakitkan untuk manga-manga shonen, kita terlebih dahulu harus tahu kriteria apa sih yang bikin arc ini tuh sangat menyakitkan banget. Di sini kita akan bagi menjadi 5 kriteria untuk menentukan arc ini tuh semenyakitkan apa buat kita. Yang pertama adalah arc itu harus kehilangan salah satu karakter yang penting. Pokoknya arc ini bisa dibilang menyakitkan kalau arc ini bikin kita kehilangan salah satu tokoh atau karakter yang sangat penting buat cerita itu atau buat main karakter itu sendiri. Ya, karakter itu bisa jadi karakter yang disukain banyak orang, atau karakter yang penting untuk cerita, atau karakter yang bahkan ngerubah si sosok MC-nya ini. Kenapa? Karena kehilangan karakter ini itu menciptakan luka yang sangat dalam buat para pembacanya. Yang kedua, pengkhianatan yang tidak terduga atau plot twist. Nah, biasanya arc itu bisa dibilang sangat menyakitkan untuk sebuah cerita atau untuk kita itu kalau itu ada plot twist atau ada pengkhianatan dari salah satu karakter. Nah, twist ini tuh bakal ngerasa kena banget apalagi kalau kita sebagai pembaca juga ikut percaya atau ikut invest di karakter itu, tapi ternyata ada satu hal yang bikin karakter itu twist dan mengkhianati kita dan mengkhianati MC-nya. Yang ketiga, perubahan besar dalam cerita. Arc yang bisa dibilang menyakitkan itulah arc yang mengubah cerita itu jadi jauh dari yang sebelumnya. Misalnya dunia yang hancur, atau kekuatan karakter jadi hilang, atau malah kayak ngerubah nasib si karakter utama itu sendiri. Nah, biasanya setelah arc ini, cerita itu nggak akan pernah sama lagi. Yang keempat, ada pengorbanan dan penderitaan. Arc yang paling menyakitkan itulah arc yang penuh dengan pengorbanan atau penderitaan dari salah satu karakternya yang bukan MC, dan itu akan ngaruh ke MC dan jalan ceritanya. Nah, biasanya pengorbanan atau penderitaan itu justru meninggalkan luka atau bekas yang sangat dalam untuk psikologi si main karakternya. Apalagi sama ceritanya, bisa juga ke kita sebagai pembacanya. Dan yang kelima adalah nuansa emosional yang sangat kuat. Jadi bukan cuma soal ceritanya atau soal karakter-karakternya aja, tapi arc yang menyakitkan itu juga arc yang bisa membangun nuansa emosional yang pas bagi kita para pembacanya. Jadi bisa dibilang pas kita baca arc ini, itu kita benar-benar ikut merasakan sakitnya cerita ini. Nah, nggak usah lama lagi, ayo kita mulai dari arc yang pertama. Arc yang pertama atau arc paling menyakitkan yang pernah gue baca adalah arc Marineford. Ya, buat kalian yang udah nonton One Piece atau yang udah baca One Piece, kalian pasti tahu banget betapa menyakitkannya arc Marineford ini. Nah, buat latar belakang kalian yang belum baca atau nggak ngikutin One Piece, arc Marineford di One Piece itu dimulai ketika Ace ditangkap oleh Marine. Nah, Luffy sebagai karakter utama, dia tahu kabar kalau Ace atau kakaknya itu ditangkap sama Marine. Jadi dia berencana untuk nyelamatin Ace, mulai dari masuk ke Impel Down, penjara yang paling ketat di dunia One Piece, sampai akhirnya bisa keluar dan akhirnya ikut perang di Marineford. Nah, di Battle Marineford ini adalah salah satu pertarungan terbesar di dunia One Piece. Mau tahu pertarungannya sebesar apa? Di pertarungan ini kita pertama kali disajikan dengan sosok Yonko, yaitu Whitebird. Nah, bajak laut Whitebird ini punya banyak banget anggota dan punya banyak banget koalisi. Nah, bajak laut Whitebird dengan banyak koalisinya dan banyak orang-orang kuatnya, dia harus melawan Marine yang dipimpin oleh Sengoku sebagai admiral utama Marine. Nah, di bawahnya Sengoku itu ada Garp. Nah, dia itu adalah kakeknya Luffy dan salah satu karakter paling kuat di One Piece. Ya, setelah itu ada 3 admiral terkuat juga untuk Marine, dan ada 7 Shichibukai, dan mereka adalah bajak laut yang bekerja buat Marine. Ya, dan perlu diingat mereka ini sosok yang benar-benar kuat dan benar-benar powerful di dunia One Piece. Kenapa arc ini adalah paling menyakitkan adalah karena di sini kita bisa lihat perjuangan Luffy yang sia-sia. Iya, dari sepanjang film One Piece, sepanjang manga One Piece, ini adalah pertama kalinya Luffy gagal menyelamatkan seseorang atau gagal untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini Luffy tuh berusaha menyelamatkan Ace sampai akhirnya dia melihat Ace itu dibunuh di depan matanya sendiri dan dibolongin. Ya, mungkin kalian sering dengar di internet orang-orang pada bilang Ace itu kayak donat, itu karena dia dibolongin sama Akainu, salah satu admiral terkuat di Marine. Arc ini itu benar-benar nyakitin gak cuma buat Luffy sebagai karakter utamanya, juga sebagai kita sebagai pembaca yang berharap Luffy bisa nyelamatin kakaknya, tapi di akhirnya harus kehilangan kakaknya gitu aja di perang itu. Kedua ada arc Chimera Ant dari Hunter x Hunter. Jadi di arc ini, Gon sebagai karakter utama itu lagi coba untuk mengalahkan Chimera Ant. Itu adalah salah satu makhluk dari Dark Continent yang berusaha untuk menguasai dunia manusia. Jadi Chimera Ant ini sosok yang dimana si ratunya ini kalau dia makan kuda atau dia makan tubuh manusia lain, pas dia ngelahirin si telurnya itu akan jadi campuran dari manusia dan kuda yang dia makan.
Singkat cerita, si ratunya ini berhasil makan orang-orang dengan kekuatan Nen yang terkuat, yang akhirnya dia mintain satu anak, yang itu raja yang akan memimpin Chimera-Ant ke depannya. Momen paling menyakitkan di sini adalah Gon harus kehilangan salah satu sosok gurunya, yaitu Kite. Nah, dan ketika Kite harus mati dan akhirnya ketemu sama Gon lagi di wujudnya yang udah beda, sosok Kite yang baru kita lihat ini tuh sangat traumatik buat Gon dan juga buat pembaca. Kita nggak nyangka nih, Kite itu bakal dibangkitin kembali sama orang yang ngebunuh dia, yaitu Pitou, bodyguard dari raja yang tadi bakal mimpin Chimera-Ant. Jadi arc ini tuh nuansanya sangat gelap, penuh dengan kehilangan secara emosional, dan juga penuh dengan perkembangan secara emosional dari Gonnya sendiri. Ketiga ada Shibuya Incident. Nah, Shibuya Incident ini salah satu arc paling menyakitkan dari Jujutsu Kaisen ya. Ya, kalau dibandingin sama, spoiler alert, Gojo mati, arc yang satu ini tuh lebih menyakitkan dari itu. Karena di arc ini tuh terlihat banget pertarungan yang sia-sia, yang memakan banyak korban, dan berakhir pada Gojo disegel akhirnya. Ya, kita kehilangan banyak karakter, kita lihat betapa kuatnya musuh terakhirnya itu, yaitu Sukuna, dan kita bisa lihat betapa putus asanya Yuji ketika ngelihat teman-temannya pada mati, dan menyadari bahwa Sukuna pakai tubuhnya dia untuk bunuh banyak orang di Shibuya. Arc keempat adalah serangan Pain di Naruto. Buat kalian yang nggak pernah ngikutin cerita Naruto, dan ya gue bingung kenapa kalian nggak pernah ngikutin cerita Naruto, jadi serangan Pain ke Konoha itu bener-bener sangat menyakitkan buat semua orang, terutama buat orang Konoha di Naruto. Karena sebelum serangan Pain ini, kita dikasih lihat pertarungan Jiraiya melawan Pain. Nah, pertarungan itu tuh bener-bener menyakitkan dan berakhir dengan sangat buruk. Kita kehilangan Jiraiya, guru dari Naruto, dan seorang tokoh yang paling penting untuk cerita Naruto. Di sini kita bisa ngeliat kalau Naruto ini bener-bener patah hati, dan sama kayak kita pembaca, kita juga patah hati ngeliat Jiraiya yang mati. Kita lihat desanya hancur, banyak orang-orang mati, kita lihat Kakashi juga mati di situ. Dan setelah itu juga kita lihat Naruto yang hampir putus asa dan menyerah, dan kita masih kehilangan sosok Jiraiya sampai sekarang yang masih di-recycle sama serial Boruto. Dan yang kelima adalah arc yang paling mencekam, paling mematikan, dan paling menyakitkan, yaitu adalah arc Golden Age di Berserk. Buat kalian yang pernah dengar cerita Berserk atau mau mulai baca Berserk, gue harus kasih kalian warning di awal ini nih. Jadi kalian bakal ketemu arc Golden Age, yaitu arc paling menyakitkan, paling mematikan, dan paling menyedihkan di dunia Berserk. Berserk menceritakan soal Guts yang berkelana dengan kelompok namanya Band of Hawk yang dipimpin oleh Griffith. Mereka menjalankan banyak misi dan akhirnya mereka makin dekat dan persahabatan pun ikut terbangun di situ. Sampai suatu ketika Guts menyadari kalau dia ingin mengejar mimpinya sendiri dan meninggalkan Band of Hawk. Griffith yang mengetahui hal ini, dia langsung depresi dan akhirnya dia melakukan hal-hal ceroboh yang membuat dia tertangkap. Dia tertangkap, dia disiksa, dan akhirnya Guts balik lagi untuk nyelamatin dia. Tapi di tengah penyelamatannya itu adalah salah satu event yang paling mencekam di dunia Berserk atau bahkan di dunia manga shonen sekalipun. Kita lihat momen Eclipse di mana Griffith diangkat menjadi dewa dari salah satu tangan Tuhan yang punya kekuatan yang sangat luar biasa yang akhirnya dia menghancurkan bandnya sendiri, yaitu Band of Hawk. Ya, gue gak mau cerita banyak soal arc ini, gue pengen kalian baca sendiri dan kalian rasain sendiri betapa menyakitkannya arc ini. Ya, itu dilihat top 5 arc paling menyakitkan di dunia manga shonen yang pernah gue baca. Tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai arc-arc paling menyakitkan di manga shonen. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe kalau kalian suka. Dan itu aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cheers!